Bab 2246. Kembali ke Partai Jihuo. Jika keduanya bertarung, dia masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk mendapat keuntungan darinya, tetapi sekarang dengan dia pergi, maka dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah terisolasi dari dunia luar untuk waktu yang lama, pergilah mencari tahu ada informasi terbaru apa. Setelah Willy Lu pergi, Eric Kin mengeluarkan segala macam slip giok yang berfungsi untuk transmisi suara. Pada pandangan pertama, Eric Kin tampak sedikit aneh. Setelah pergi ke Partai Jihuo, untuk menghindari pengungkapan identitasnya, dia menyegel semua jiwa dewa yang terkait dengannya. Setelah menyelesaikan beberapa hal pada setelahnya, dia terlibat dalam ruang kecil lagi dan bahkan lebih tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Lalu ketika mengeluarkannya hari ini, dia menemukan bahwa ada banyak informasi. Beberapa penatua tertinggi datang ke Istana Es Arktik, mereka akan mengikuti Tuan Istana ke Partai Jihuo. Ye Zun si cecunguk itu juga datang, serta Tuan Besar Ye. Vinola menerobos ke ranah fase penilaian dan dia juga memadatkan hati emasnya. Sekelompok berita membuat Eric Kin tiba-tiba merasa seperti terhalangi oleh dunia yang jauh. Selain itu, ada Velao Yang dan yang lainnya yang akan pergi ke Partai Jihuo untuk mengikuti upacara Heidi Wang dan menanyakan apakah dirinya akan pergi. Ada juga transmisi suara dari Fedri Su yang menanyakan kondisinya saat ini. Termasuk Kepala Paviliun Sang Yue dan Kepala Rumah Zeng, sepertinya akan datang ke Partai Jihuo. Setelah memikirkannya, Eric Kin menyadari bahwa hari ini adalah hari di mana Heidi Wang naik tahta. Tentu saja, beberapa keluarga yang kuat di wilayah utara akan berkumpul bersama, setidaknya untuk memberi wajah. Namun, Eric Kin tidak membalas sebagian besar berita ini. Karena semua orang sudah pergi ke Partai Jihuo, maka dirinya juga akan pergi ke sana, mungkin mereka akan bertemu langsung. Akhirnya, Eric Kin mengeluarkan slip giok milik Febrina Tang dan menyampaikan pesannya. Tidak lama kemudian, Febrina Tang telah terbang keluar dari Sungai Fenyan. Pada saat ini, Febrina Tang sedikit terkejut. Dia telah mencari di Sungai Fenyan selama 2 hari dan sejujurnya, dia sudah merasa putus asa. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba dia mendapat transmisi suara dari Eric Kin dan lokasinya ada di luar Sungai Fenyan. Bukan berada di dalam Sungai Fenyan, melainkan di luarnya. Bagaimana Eric Kin lolos dari pengejaran Ramlei Leng? Dia menggunakan kecepatan tercepat untuk datang kemari. Melihat Eric Kin dan yang lainnya, rasa cemas di hati Febrina Tang akhirnya sirna. Dengan mata merah, Febrina Tang memeluk Jessie Tang. "Tuan Kin, apa yang terjadi?" Febrina Tang sedikit bingung, kecuali 2 tetua yang meledakkan diri sebelumnya, Eric Kin, Jessie Tang dan yang lainnya semuanya aman dan sehat, serta sepertinya tidak menderita luka sama sekali. Dan di dalam segel melingkar aneh di samping, dia merasakan napas Ramlei Leng. "Bibi, Kak Eric yang menangkap ketua iblis ini hidup-hidup dan menyelamatkan kita dari pusaran api. Sementara itu, dia bertarung dengan seseorang yang berada di ranah fase penilaian." "Tunggu, Jessie Tang, kamu bisa membicarakannya nanti ketika berada di atas kapal abadi." Febrina Tang menghentikannya. Menempatkan semua hal ini bersama-sama, dia merasa dirinya akan jatuh pingsan. Menangkap ketua iblis yang berada di ranah fase penilaian, melarikan diri dari celah kehampaan dan bertarung melawan seseorang dari fase penilaian. Dia tidak menyangka akan terjadi semua hal ini, tetapi Eric Kin benar-benar melakukan 3 hal ini satu demi satu. Sepertinya ada banyak hal yang bisa dikatakan di dalamnya. Namun saat Eric Kin dan yang lainnya terselamatkan, Febrina Tang juga gelisah tentang masalah lain. "Tuan Kin, Penatua Jing, jika kalian sudah tidak memiliki urusan, ayo segera bergegas kembali ke Partai Jihuo."
Hari ini adalah hari di mana Heidi Wang berkuasa. Apa yang akan dia lakukan membuat Febrina Tang sangat terganggu. Sebelum Heidi Wang pergi, mereka bertarung dengan Firman Liu dan yang lainnya. Meskipun konflik untuk sementara mereda, tetapi setelah Heidi Wang naik tahta, dia pasti tidak akan berdiam diri lagi. Di partai Jihuo, hanya ada Tio Fan seorang. Apalagi jika Heidi Wang mendapatkan segel api suci, pasti ketika kembali, dia akan melakukan perbuatan yang merugikan mereka lagi. Senior Tang, aku akan pergi bersama kalian, kata Eric Qin. Untuk melakukan sesuatu, kita harus memiliki awal dan akhir. Sekarang timbul masalah seperti ini di antara kedua belah pihak, dirinya juga memiliki tanggung jawab di dalamnya, jadi tidak mungkin dia hanya berdiam diri. Terima kasih banyak. Febrina Tang mengangguk. Dengan ada Eric Qin yang memiliki status sebagai sekte setan 7 jiwa, dia mungkin bisa membantu mereka. Melihat matahari yang lahir perlahan, mungkin belum terlambat bagi mereka untuk menghadiri upacara penobatan Heidi Wang di siang hari. Kemudian Febrina Tang mengeluarkan sebuah kapal terbang dan semua orang jatuh di atasnya. Kapal terbang mulai bergerak perlahan dan cepat meninggalkan sungai Fenyan. Tapi Eric Qin segera mengerutkan kening. Kecepatan kapal terbang ini agak lambat. Sebelumnya kapal terbang Febrina Tang rusak dalam pertempuran dengan Armadillo Leng dan lain-lain. Sekarang kapal terbang ini, meskipun cukup cepat, tapi tidak sebanding dengan kapal abadi. Sedangkan untuk kapal terbang cahaya ungu miliknya sendiri, kecepatannya hampir sama. Sekarang selain mencari kapal terbang yang lebih cepat, atau membiarkan Febrina Tang terbang bersamanya. Sambil ragu-ragu, Eric Qin tiba-tiba menyadarinya. Tepat di depan semua orang, sebuah kapal terbang yang agak familiar lewat. Kecepatannya sangat cepat, mirip dengan kapal abadi Febrina Tang yang dulu. Dan kapal terbang ini, sepertinya dirinya pernah melihatnya di suatu tempat. Oh iya, ini Peter Pan. Eric Qin ingat. Dalam perjalanan menuju istana es Arktik, dia berjalan bersama Bernard Jiang si jenius master obat. Pada saat itu dia juga pergi ke keluarga Xia yang dijalankan oleh putra dari nenek Zen untuk membantu. Bersambung. Bab 2247. Ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan Penatua. Karena menyelesaikan masalah formasi besar Yin dan Yang, sebagai rasa terima kasih dari kepala rumah keluarga Xia, dia pun membayar mahal dan mengundang Penatua sekte sihir yaitu Peter Pan datang untuk melindungi keduanya. Perahu roh yang ada di depannya ini, ditambah dengan panji sekte sihir yang berkibar ditiup angin, bukankah itu akan terlihat bahwa itu adalah perahu Peter Pan? Namun, kecepatan perahu roh ini jauh lebih cepat daripada saat itu. Eric Qin menebak antara pada saat itu Peter Pan menerima uang untuk berbisnis, tetapi tidak ingin mengeluarkan tenaga, atau Peter Pan meningkatkan kecepatan perahu roh. Senior Tang, tunggu sebentar, aku pikir kita bisa berganti ke perahu roh yang lain. Eric Qin mendengus, bagaimana mungkin dia bisa berdiam diri melihat Peter Pan pergi. Tubuhnya bergoyang dan terbang keluar dari kapal terbang, lalu tiba-tiba terbang di depan perahu roh milik Peter Pan. Eric Qin menyembur keluar dari Reiki dan langsung menabrak bagian depan perahu roh. Perahu roh itu tiba-tiba berhenti setelah tertarik oleh Reiki tersebut. Siapa? Nyalinya besar sekali hingga berani menghalangi perahu roh dari sekte sihir. Sebuah suara yang familiar terdengar, dengan membawa kemarahan di dalamnya. Dengan suara jubah piton hitam, Peter Pan yang marah tiba-tiba terbang keluar dari perahu roh. Penatua Pan, lama tidak bertemu. Eric Qin tersenyum dan menatap lelaki tua itu. Itu kamu. Peter Pan juga menyipitkan matanya. Sebelumnya, dia sangat mendambakan benda yang di tangan Eric Qin, jadi dia diam-diam mengurus arwah untuk mengikutinya, berencana mencari peluang dan menangkap Eric Qin untuk menginterogasi dia.
Akan tetapi arwah itu menghilang secara misterius dan karena dia memiliki urusan lain, jadi dia melupakannya. Tidak disangka pada hari ini dia bertemu kembali dengan Eric Kin dan sendiri yang berinisiatif untuk menghentikan perahu roh miliknya. Tuan Kin, jika ini digantikan dengan orang lain yang berani menghentikan perahu roh tua milikku ini, aku pasti akan menamparnya hingga mati. Tapi melihat wajah kepala rumah dari keluarga Xia, jadi aku tidak akan melakukannya. Katakan ada apa kamu menghentikan aku? Peter Pan memiliki nada dingin dan ekspresi dingin, dia jelas tidak ingin menggubris Eric Kin sama sekali. Sangat berbeda dengan penampilan sebelumnya yang terus mengundang Eric Kin dan Bernard Jiang sepanjang hari untuk berbicara tentang anggur dengan senyuman di wajahnya. Tidak ada alasan lain, Peter Pan sudah menggunakan cara lain untuk mendapatkan benda yang dia butuhkan untuk energi yang, jadi dia sudah tidak tertarik sama sekali terhadap Eric Kin. Sepertinya aku tidak ditampar hingga mati itu karena aku beruntung. Eric Kin tersenyum ringan, tapi aku ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan Penatua. Sebelumnya kamu menerima uang untuk melindungi aku, kamu mendambakan hartaku dan mengirim arwah untuk mengikutiku, apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Haha, aku tidak mengganggumu, tetapi kamu berani mengganggu aku. Mendengar ini, Peter Pan hampir tertawa, dengan seringai di wajahnya. Apakah kamu berpikir dengan kultivasi kamu yang sudah mengalami sedikit peningkatan, kamu sudah bisa menindas aku? Aku akan menghancurkanmu hari ini dan melihat apa harta rahasia di tanganmu itu. Dengan teriakan keras, seluruh tubuh energi hitam Peter Pan melonjak, berubah menjadi sejumlah ular sanca raksasa dan bergegas maju ke arah Eric Kin. Karena kamu yang menyerang terlebih dahulu, maka aku tidak akan sungkan. Eric Kin mencibir dengan dingin. Pada saat berikutnya, Peter Pan tidak melihat apa yang dilakukan Eric Kin. Dia hanya merasakan bunga di depan matanya, kemudian ada suara teredam di dadanya, di mana dia menerima pukulan berat dan tubuhnya terbang menjauh seperti karung yang robek dan menabrak gurun. Eric Kin turun, meraih Peter Pan dan menjatuhkannya ke tanah lagi dan lagi. Peter Pan diserang bertubi-tubi dan dia tercengang. Apakah kultivator fase transendensi memiliki gaya permainan seperti itu? Tapi reiki Eric Kin seperti air pasang dan perlawanan Peter Pan tidak memiliki ancaman apapun baginya. Tak lama kemudian, Peter Pan dengan hidung biru dan wajah bengkak, diangkat oleh Eric Kin dan dilemparkan ke perahu roh. Tuan Kin, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Insiden sebelumnya adalah kesalahan aku, tolong melihat dari wajah keluarga Xia untuk mengampuni aku sekali ini saja. Banyak perempuan di perahu roh ketakutan ketika menyaksikan Peter Pan berlutut di tanah dengan wajah yang membengkak. Bagaimana Eric Kin ini bisa begitu kuat? Dulu dia masih berada di fase awal fase transendensi, tapi sekarang dia memukul dirinya seperti sedang menindas anak kecil. Serahkan kendali perahu rohmu, jika bisa membuatku tidak melewatkan acara besarku, aku akan melepaskanmu. Eric Kin memberi isyarat dan Febrina Tang serta yang lainnya di kejauhan juga terbang. Febrina Tang tersenyum pahit dengan tidak berdaya. Dia melihat Eric Kin terbang ke sini dan berpikir bahwa Eric Kin melihat seorang teman lama, tetapi sekarang sepertinya dia bertemu dengan seorang pria buta yang mencari kematian untuk dirinya sendiri. Fase penilaian ranah kekuatan besar tamat sudah. Melihat Febrina Tang, Peter Pan menjadi pucat, bahkan niatan untuk meminta bantuan sekte pun sudah menghilang. Pada saat yang sama, dia merasa tertekan dan ingin menangis. Sekarang Eric Kin memiliki kekuatan semacam ini di sisinya, dia bisa mengatakannya secara langsung bila membutuhkan sesuatu dan apakah dia masih berani melawan. Lalu sekarang akhirnya dia dipukuli tanpa alasan. Perahu roh milikmu ini menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu telah melakukan perbaikan.
Setelah mengambil token perahu roh yang diserahkan oleh Peter Pan, Erikin mempelajarinya dan menemukan beberapa formasi yang baru digambarkan. Benar, sebelumnya aku berpergian hanya untuk mencari harta karun untuk meningkatkan kecepatan perahu roh. Lalu aku beruntung dan semua bahan yang aku butuhkan sudah terkumpul. Hari ini aku baru saja menyelesaikan peningkatan pada perahu ini dan berencana untuk mencobanya. Peter Pan berbicara sambil menundukkan kepalanya dengan putus asa. Bersambung.